Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa syuhadatal mu'minin rahimakumullah. Ya alim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كنت بصاحبك يوم الجمعة أمسك وإذا يخطب فقد لغوت أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah,
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pertama kami menjaga rasa syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, di mana detik ini dan saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, nikmatul ijad, nikmat hidup, nikmatul imdad, nikmat dipelihara sebaik-baik pemeliharaan oleh Allah, wa nikmatul hidayah, dan kita masih diberi iman, Islam, ihsan, bisa berada di masjid yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kepada kita agar kita betul-betul menjadi manusia yang berakhlakul karimah di dunianya, dan dengan bacaan salawat yang selalu kita baca di kelak kemudian hari yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul udzma. Tak lupa kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada sidang Jumat untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa yang mempunyai arti bimtisali awamiri wajtina binawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah semampu kita dan menjauhi larangan-larangan Allah juga semampu kita. Sebab janji Allah telah jelas dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang betul-betul takwa, segala kesulitan-kesulitannya akan dipermudah oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan barang siapa yang sumeleh pasrah kepada Allah, maka Allah itu sendirilah yang akan menata kita, menghitung kita, menempatkan sesuai dengan kemampuan dan derajat kita. Oleh sebab itu, takwa dan tawakal tersebut dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan setiap minggu diingatkan oleh para khatib agar perilaku kita tersebut sesuai dengan ittaqullah haqqa tuqatih. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk mencapai tingkat ketakwaan seperti yang dijanjikan dalam surat At-Talaq tersebut, marilah pada detik ini dan saat ini kita mengenang peristiwa besar keteladanan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mengapa Nabiullah Ibrahim bisa mencapai puncak Khalilullah, kekasih Allah, dan bahkan Nabi Muhammad sendiri diperintah oleh Allah untuk menteladani Nabiullah Ibrahim seperti yang termuat di dalam surat Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu Muhammad untuk Nabiullah Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Di sini bisa kita renungkan mengapa Nabi Muhammad diperintah oleh Allah
meniru kakeknya yaitu Nabiullah Ibrahim. Bahkan setiap salat pun kita ucapkan di dalam salawat Ibrahimiyah tersebut. Setelah para ulama merenungkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim, berangkat dari ayat wa ibtala Ibrahim rabbihi bikalimatin fa'atammahunna wa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Setelah cobaan-cobaan bertubi-tubi dialami oleh Nabiullah Ibrahim dan cobaan itu bisa diselesaikan, fa'atammahunna, maka sempurnalah apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Kesempurnaan tersebut tidak dengan perjalanan kosong, melainkan ditebus dengan satu keberanian yang oleh para ulama tersebut dirumuskan menjadi yang pertama adalah taqwiyatul alaqah ma'allah. Setiap ada perintah cobaan, Nabiullah Ibrahim sejak muda selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim memenggal berhala-berhala. Setelah kita tahu prosesnya, seorang pemuda yang bernama Ibrahim berani menghancurkan berhala-berhala dikarenakan berhala yang ada di dalam hatinya itu sudah dihancurkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sebelum kita berdakwah, sebelum kita nahyu anil munkar, maka diri kita, lebih-lebih hati kita tersebut kita bersihkan. Sebab sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu la yasda'u kama yasda'ul hadid. Qila wa ma jala'uha ya Rasulullah? Qala zikrullah wa qiraatul Qur'an. Setiap hati itu bisa berkarat seperti karatnya besi. Seorang sahabat bertanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah? Bagaimana untuk menghilangkan karat yang ada di dalam hati ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala zikrullah. Selalu ingat kepada Allah, wa qiraatul Qur'an, dan selalu baca ayat-ayat Al-Quran. Dari sini Nabi Ibrahim telah mendahului kita, membersihkan hatinya. Kemudian setelah dia tahu bahwa berhala-berhala itu ditampakkan oleh umat sekitarnya, maka dalam Al-Quran disebutkan faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi ahliyatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur, terpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali menuntutnya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan pemotongan tersebut? Dia adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Jelas ketika dia masih muda sudah berani menampakkan tauhid dan idealisme yang demikian itu, dikarenakan hatinya adalah bersih, hatinya selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai dari kisah Nabi Ibrahim yang kedua adalah di mana Nabi Ibrahim mempunyai ketajaman hati, mukasyafatul qalb, hatinya telah terbuka sehingga setiap ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diterima dengan legowo. Hal ini
digambarkan di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim berkata, hai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kami akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Perlu diadakan perenungan ayat ini. Setiap orang bila mendapatkan perintah, di mana perintah tersebut berasal dari mimpi, biasanya masih meragukan terhadap perintah itu. Tapi lain dengan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Ketika mendapatkan perintah, kemudian perintahnya tersebut dari mimpi, karena hatinya sudah mukasyafah, sudah terbuka, maka perintah apapun dari Allah tersebut dilaksanakan. Cuma sebelum melaksanakan perintah itu, Nabiullah Ibrahim mengadakan dialog dengan anaknya. Dan di situ anaknya pun tidak serta-merta kerjakan ayah, tidak demikian, tapi mengucapkan insya Allah. Kata-kata insya Allah inilah yang pada akhir-akhir ini sudah sering kita lupakan. Ketika kita menyekolahkan anak kita ke salah satu perguruan tinggi, kalau kamu nanti bisa melewati jenjang ini, nanti kamu akan jadi ini, jadi itu. Seakan-akan ketentuan akhir dari Allah itu sama sekali tidak dipikirkan. Apa yang terjadi saat sekarang ini? Banyak orang yang punya penyakit keterbelahan jiwa. Dalam bahasanya adalah split personality, keterbelahan jiwa. Mengapa dia punya keterbelahan jiwa? Di satu sisi dia beriman kepada Allah, di satu sisi dia berhadapan dengan realitas-realitas yang kadang-kadang berbenturan dengan ayat-ayat Allah dan ayat-ayat kauniyah. Maka sesungguhnya pelajaran kata-kata insya Allah tersebut sangat dalam sekali yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Mengapa? Karena kita tidak tahu hari esok. Oleh sebab itu ketika kita berjanji mau mengerjakan apapun, diakhiri dengan insya Allah. Semoga Allah meridhoinya, semoga Allah melaksanakan. Mungkin bisa, mungkin tidak. Inilah dua hal pelajaran dari Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail. Sedangkan yang ketiga, pelajaran yang kita dapati dari Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yang dipraktekkan oleh Nabiullah Muhammad yang selalu menteladani Nabiullah Ibrahim adalah kesadaran sejarah. Pada detik ini dan saat ini banyak orang yang sukses tapi lupa terhadap sejarah. Dari mana asal kita? Termasuk masjid yang megah ini, dari mana dulu-dulu muasisnya? Perjuangan-perjuangan di desa-desa bisa kita laksanakan. Tentang Kertoharjo ini dulu ditirakati atau tidak? Semuanya tersebut dilaksanakan oleh Nabiullah Muhammad. Salah satu yang sampai hari ini yaitu dua ibadah kuno, satu kurban.
dua adalah haji. Tidak lepas daripada perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail dan Siti Hajar. Dari sini tepat sekali apabila perenungan ini membangkitkan kita kembali taqwiyatul alaqah ma'allah, kemudian menajamkan hati kita, dialogis. Yang terakhir adalah tidak lupa terhadap sejarah. Demikian sekedar khutbah kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi amarna bil intihani wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Fa qala ta'ala fi kitabihil 'azim, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dhurriyyati ajmain. Waradallahu ala khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والنصارى والمشركين وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar.